Di antara kita, ada seorang saudari yang mengalami kesaksian yang indah. Saat itu mendengar saudara Sibro bilang harus berani resign untuk mengejar berkat langit. Jadi saudari itu berani resign. Setelah resign, dia juga tidak kepikiran akan bertemu dengan saudari Zhao An saat datang ke Guangzhou. Lalu dia tidak bisa pulang. Keluarganya di Guangzhou sudah kira-kira sebulan. Panggil aku, saudari. Saudara-saudari tahu siapa saudari ini? Yaitu saudari Mandi. Dia mengalami perlindungan Tuhan. Saat itu suaminya menelpon bilang, "Hei, kamu pulang gak?" "Saudari, malam ini gak pulang." Juga agak takut. Sedikit takut. Lalu, "Kapan pulangnya?" Nanti besok lusa saja." Lalu sampai besok lusa juga belum pulang. Terus nelpon terus gak diangkat. "Kenapa gak pulang?" Lalu kami juga jadi takut. Aduh, hati saya takut sekali. Panggil aku, saudari. Dia memang seorang saudari. Saya sangat takut. Haruskah saya pulang dulu malam ini untuk menjelaskan? Sangat takut. Ternyata suaminya bilang kalau gak pulang akan lapor polisi. Kami juga agak cemas saat itu. Agak cemas. Kalau gak pulang akan lapor polisi. Begitu lapor polisi, katanya dia melapor. Kami jadi agak takut. Karena kalau dengar begitu menjadi ciut nyali. Kami, termasuk saudari Mandi, saudara Sibro, saudari Zhao An, saat itu semua agak takut. Lalu kami juga memberi perhatian. Lalu sampai malam hari, saudari Mandi bilang, "Kalau tidak malam ini saya pulang." Sekelompok saudari pun mulai ajak diskusi. Pulang atau tidak? Ternyata dia sangat tertekan. Juga bisa merasakan ketegangan hatinya. Takut. Lalu kami berdoa bersama. Bergandengan tangan. Berdoa bersama. Setelah doa selesai, semua menjadi tersenyum dan tidak takut lagi. Setelah doa merasa aneh. Setelah doa selesai tidak takut lagi. Kenapa begitu? Karena setelah doa menyerahkan masalah ke Bapa di surga. Bapa surga menjaga hati saudari itu. Tuhan menjaga hati saudari itu. Membuat saudari bisa tenang. Tuhan pasti melindungi. Lalu beberapa hari kemudian, suaminya bilang benar-benar mau lapor polisi. Baik, benar-benar menerima. Telepon datang dari polisi? Telepon dari kantor polisi? Wah, telepon kantor polisi bayar atau tidak ya? Tidak tahu saudari angkat atau tidak. Kemudian telepon lagi. Kantor polisi telepon lagi. Telepon lagi dia tidak angkat. Mungkin dia ragu untuk angkat. Telepon lagi. Mending angkat saja. Angkat. Bilang, "Anda siapa?" "Ya, saya." "Anda sedang di mana?" "Apa yang terjadi?" Suami mengatakan hilang orang. Kata hilang orang? Saudari itu menjawab dengan bijak. "Saya bertengkar dengannya. Tolong batalkan laporan ini." Saya bertengkar dengannya. Tidak mau pulang. "Kalau begitu lupakan saja. Jangan ganggu kami lagi. Polisi gak bisa berbuat apa-apa." Gak bisa. Suaminya juga tidak mau telepon lagi. Telepon itu sudah datang. Polisi tidak akan datang lagi. Polisi juga tidak akan telepon lagi. Tidak akan telepon lagi. Ini sangat aneh. Apakah saudara-saudari takut polisi lewat? Awalnya kami juga agak takut. Tapi kemudian kami menyadari. Bersembunyi juga tidak berguna. Sekarang polisi di mana-mana. Mereka bisa menemukannya. Jadi tidak perlu bersembunyi. Saya tidak mengerti, tapi itu tepat waktu. Jika tidak mengerti, kita serahkan saja. Saat tidak ada jalan keluar, barulah kami belajar menyerahkan kepada YHWH. Dari saat itu sampai sekarang. Baiklah, suami saudari itu tidak lagi menelepon. Tidak telepon. Saudari terkejut dan berkata, ada apa ini? Dia tidak menelepon lagi. Kenapa tidak menelepon lagi? Selalu mengganggu terus. Sampai mau lapor polisi. Sekarang kenapa tidak menelepon? Di surga. Kalau tidak diizinkan telepon, dia tidak akan telepon. Saudara-saudari percaya tidak? Kalau diizinkan telepon, dia akan telepon. Kalau tidak, dia tidak telepon. Musuh percaya hal ini? Percaya. Amin, harus percaya. Tuhan ingin polisi telepon. Polisi telepon kalau Tuhan mengizinkan. Polisi tidak telepon kalau Tuhan tidak mengizinkan. Kapan Tuhan ingin polisi telepon? Jika saudari takut, itu baik. Berarti takut. Kalau tidak percaya saya, maka polisi akan telepon sampai dia tidak takut lagi. Benar begitu. Begitulah. Telepon sampai dia benar-benar menyerah kepada saya, maka tidak perlu telepon lagi. Begitu kan? Yang mengatur segala sesuatu. Jadi kalau kita benar-benar ditelepon polisi. Kamu bilang, itu si Cirilia. Apakah kamu fanatik agama itu? Membuat banyak keluarga hancur. Saya bilang kenapa? Saya apa salahnya? Jadi kita tidak perlu takut. Kenapa masalahnya? Berani ngomong begitu. Cocokkah ngomong ke militer? Begitulah saya jawab. Saya akan menghancurkan kamu. Bicara sopan dong. Kalau gaya kamu seperti itu. Pernah ada satpam yang sombong. Saya kira dia mau dengar. Tapi dia malah meremehkan. Nama Tuhan. Lalu, suatu kali dia pura-pura ingin dengar. Pura-pura tanya. Apakah kamu percaya kepada Kristus? Apakah kamu percaya kepada Kristus? Saya bilang tidak.
Tidak boleh tanya seperti itu. Lalu dia pergi dengan malu. Karena dia meremehkan nama Tuhan. Dia tidak melihat jelas nama Kristus. Sebagai seorang raja harus seperti harimau yang marah. Kalau tidak, kita dianggap tentara saja. Kita adalah raja, harus seperti penguasa. Nanti kita akan menghancurkan bangsa-bangsa, saudara-saudari. Polisi, datang untuk menguatkan kita. Baik, kita harus mengerti roh di dalamnya. Apakah saudara-saudari pikir itu roh polisi? Roh di dalamnya lebih dari itu. Tentu saja di dalam saudara Cyril adalah Allah. Roh Allah pencipta lebih besar. Roh Kudus dari Allah pencipta lebih besar. Roh Tuhan Yesus Kristus lebih besar daripada roh yang takut dalam polisi. Mereka hanya manusia. Roh manusia. Kita adalah roh yang lahir dari Roh Kudus yang akan menghancurkan bangsa-bangsa selamanya. Jadi kita. Begitulah, seperti pagi ini ada seseorang yang datang ke sisi Sibo. Sibo sedang berbicara tentang kebenaran. Sibo langsung melihat melalui dirinya. Dia datang mengganggu. Dua orang, dia juga ingin mengambil barang yang dikirim oleh saudara Kibo. Kemudian, saudari Zhao Wen berkata pergi. Kemudian, dia pun pergi. Lalu, kebetulan Sibo baru selesai menyampaikan kebenaran. Mematikan mikrofon. Sibo menatapnya dengan marah. Dia pun pergi dengan kesal. Kenapa harus melakukan seperti itu? Termasuk orang seperti apa? Dia ingin mengajar kita. Kita jangan takut. Kita telah diserukan oleh leluhur kita. Sejak itu dia menjadi takut dan gentar. Takut tidak terasa. Dari siaran langsung datang menggigit. Jika saat ini, Sibo sedikit saja sopan dan takut. Mungkin dia akan datang menggigit setiap hari. Jadi, terhadap orang seperti ular, kita harus kuat. Dia akan takut pada kita. Dia akan datang mencari masalah setiap hari. Kemudian ingin mendapat keuntungan dari kita. Ada hal baik yang bisa dilihat. Jadi kita harus kuat dan berani. Bergantung pada Tuhan Yesus Kristus untuk kuat dan berani. Amin.